Shalom. Kita lanjut ke suratan Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Masih terkena pelita emas. Manusia yang dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya menggarisbawahi di sini adalah karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi pengajaran itu didengar, ya. Setelah didengar, diturut, dilaksanakan, dipraktekkan. Maka kita akan mengenal Dia, mengenal Yesus. Mengapa di dalam Alkitab tidak ada kata teologi? Selalu pengajaran dan pengajaran atau firman Tuhan, katakanlah bahwa firman Tuhan itu penginjilan, pengajaran itu kelanjutannya. Di sini saya bukan membedakan, ya. Saya tidak membeda-bedakan pengajaran atau teologi, sebab bagi saya pengajaran atau teologi itu sama, pada hakikatnya sama. Hanya di sini yang harus dilakukan oleh kita adalah mendengar serta menurut, yaitu melaksanakan. Mendengar pengajaran kalau tanpa menurut, melaksanakan, maka tidak sampai kepada mengenal Yesus secara benar. Begitu pula teologi, pengetahuan tentang Allah, jika tidak menurut firman Allah, maka teologi itu tidak ada artinya. Jadi penekanannya di sini adalah penurutan, pelaksanaannya. Nah, lebih jauh. Mengenal Yesus dengan benar, itu harus dibuktikan. Ya, penurutan itu harus dibuktikan. Apakah dia masih mengenakan manusia lama atau manusia yang baru? Kalau dia masih mengenakan manusia lama, tidak mengenakan manusia baru, maka berarti tidak menurut. Ya, disinilah
letak kebenaran yang sesungguhnya, bahwa harus dibuktikan dengan penurutan itu menghasilkan kehidupan yang baru. Roma pasal 6 ayat 6 kita membaca ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini manusia lama, menghambakan diri kepada dosa. Nah, itu harus dimatikan sebagai bukti bahwa kita menurut firman Allah. Sekarang manusia baru, ya, lengkapnya supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini ada kita menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini sebagai bukti bahwa roh dan pikiran kita itu dibarui. Ya nggak usah saya kasih contoh lah. Pikiran dan roh itu, kalau pikiran yang lama itu bagaimana, pikiran yang baru bagaimana, nanti terlalu panjang ya. Nah, mengenakan manusia baru itu harus ciptaan Allah. Bukan dibuat-buat. Bukan buatan manusia, ciptaan Allah itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 2 sampai 5 atau ayat 17. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ciptaan Allah. Ya, pembaruan itu oleh kuasa firman Allah, karena menurut firman Allah,
Itulah pembaruan yang sejati. Manusia baru ini harus kita kenakan, bukan kita agung-agungkan. Bukan pengajarannya disanjung-sanjung, bukan. Orang Kristen kesana kemari, ini saya punya pengajaran. Tetapi dia tidak pernah melaksanakan, hanya di mulut saja. Maka hidupnya tidak akan mengalami pembaruan. Sedangkan kita di sana nanti harus mengenakan manusia baru, bagaikan pakaian. Tidak telanjang nanti. Jadi manusia baru itu pakaian yang harus kita kenakan. Pengajaran itu harus kita kenakan, kita ikuti, kita laksanakan. Kita kembali ke Efesus tadi. Di dalam menurut dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu ya harus di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran itu memerdekakan, membebaskan kita dari dosa. Siapa yang punya pengajaran itu harus sudah lebih dulu bebas dari dosa. Kalau pengajaran hanya sebagai slogan, dia tidak pernah tidak pernah mengenakan manusia baru. Itu sebabnya pengajaran itu dijadikan bahan olok-olokan. Apalagi sekarang banyak berseliweran pengajaran ini. Dibentur-benturkan. Orang yang punya pengajaran dan menurut, dia tidak mau dibentur-benturkan dengan pengajaran. Itu tidak sehat itu. Bahkan dengan teologi pun tidak sehat. Walaupun kita tahu kelemahan teologi itu apa. Tanpa Roh Kudus. Salah satunya. Dan mereka hanya mengotak-atik firman Tuhan, ayat ini, menurut ilmu ini, udah itu aja. Tapi kuasa Roh Kudus dikesampingkan. Pengajaran pun juga kalau tanpa Roh Kudus, dia teori saja. Dan kita terjebak di dalam teori itu. Terakhir Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini kesucian ini yang diciptakan Allah, yang hakiki. Jadi kalau kita memiliki kesucian, memandang orang lain itu suci. Tetapi sebaliknya kalau kita najis, memandang orang lain, walaupun dia suci, najis. Nah, itulah sekian firman Tuhan. Amin.